Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menunaikan ibadah puasa pada hari yang ketiga dan sekarang kita sudah masuk hari yang keempat. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya akan membuka acara Kolak dengan berpantun. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang puasa dan kerukunan hidup beragama. Kita hidup di masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural dan masyarakat yang beragam. Kita hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda agama. Di Indonesia ini ada banyak sekali agama, baik agama-agama dunia maupun agama-agama yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah atau tempat-tempat tertentu. Agama-agama dunia itu disebut sebagai world religion. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat setempat sering disebut dengan indigenous religion. Di dalam masyarakat kita sering disebut sebagai agama yang diakui pemerintah. Ada agama, tentu saja agama kita, agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun di dalam kenyataannya juga ada pemeluk agama lain, misalnya agama Yahudi juga ada di tanah air kita, agama Sikh juga ada di tanah air kita, agama Bahai juga ada, dan mungkin agama-agama yang lainnya. Tapi ada yang menarik, kalau di beberapa negara di dunia, Kristen dan Katolik itu disebut satu sebagai Christian atau Christianity, tapi di Indonesia disebut sebagai dua agama yang berbeda. Tapi lepas dari itu, di dalam satu agama juga banyak terdapat madhab, gitu. Banyak terdapat aliran-aliran yang kalau kita di dalam Islam ada madhab-madhab yang sering disebut dengan madhab di kalangan Sunni, misalnya madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Di kalangan kaum muslimin juga ada saudara-saudara kita yang menganut madhab Syiah misalnya, dan berbagai aliran-aliran yang ada di dalamnya. Perbedaan-perbedaan agama itu seringkali juga menjadi tantangan tersendiri di dalam kita beribadah di tanah air kita. Dan tantangan itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita beribadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, maka memang kita tidak bisa dilepaskan dari relasi kita dengan masyarakat yang lainnya. Termasuk sekali lagi dalam kita berpuasa. Kaitan dengan puasa, ayat yang kita baca dan pernah kita bahas beberapa kali menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman, bagi kaum muslimin. Dan itu berarti di masyarakat kita, mereka yang tidak beragama Islam itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan di kalangan kaum muslimin itu juga ada orang-orang yang dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada orang yang beriman tetapi tidak berpuasa. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah menjelaskan
ayyamam ma'dudat. Perintah puasa itu dilaksanakan pada hari-hari yang tertentu. Sebagian ada menerjemahkan ayyamam ma'dudat itu pada hari yang tertentu. Ayyam itu bentuk jamak dari yaum atau hari, di mana jamak dari hari itu bisa usbu atau minggu, gitu. Bisa syahr atau bulan, bisa juga tahun atau sanah. Sehingga ayyam ma'dudat sebagian menerjemahkan dengan pada bulan yang tertentu. Akan tetapi faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka barang siapa dari kalangan orang-orang beriman itu yang dia itu sakit dan atau dia itu bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mereka sangat lemah, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha pada hari lain di luar bulan Ramadan, tapi cukup membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena itu maka ada orang-orang yang beriman yang dia tidak berpuasa karena keadaannya. Bahkan pada ayat yang ke-185 penegasan bahwa ada orang beriman yang dia mendapatkan rukhsah atau keringanan itu diperjelas dan disebutkan sekali lagi. Redaksinya hampir sama, sehingga kalau kita tidak berhati-hati kita bisa keliru membacanya. Kalau tadi saya jelaskan tentang bulan Ramadan yang kita diperintahkan puasa, maka dijelaskan wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Dan barang siapa yang dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lainnya. Mereka ini tidak berpuasa bukan karena bermaksiat melawan perintah Allah, tetapi justru mereka tidak berpuasa karena melaksanakan perintah Allah, karena diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Dan kenapa diberikan keringanan dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu di dalam melaksanakan ajaran agama. Di sini sudah terdapat situasi di mana selama bulan Ramadan itu ada orang yang berpuasa, yaitu orang-orang yang beriman yang dia itu sehat, atau orang yang memang dia tidak sedang bepergian, tetapi juga ada yang tidak berpuasa karena dia sakit, karena dia bepergian, atau karena dia fisiknya tidak mampu. Sehingga di sini kemudian kita memiliki sebuah realitas bagaimana kita membangun kerukunan di antara mereka yang berpuasa dan mereka yang tidak berpuasa. Bagaimana pembahasan berikutnya kita akan kaji pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, memasuki segmen kedua, izinkan saya membaca pantun untuk menjadi bagian dari kita memelihara budaya dan warisan leluhur bangsa Indonesia. Daun sirih jangan dimakan, jika dimakan pahit rasanya. Sholat tarawih mari tunaikan agar dapatkan banyak pahala. Semoga para pemirsa TV-mu setelah memasuki hari yang keempat ini, tarawihnya terlaksana dengan baik, tidak ada yang bolong, tidak ada yang bolos. Nah, kita kembali kepada puasa dan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu menurut sebagian ahli bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kategori.
kerukunan intern umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Sering disebut dengan tri kerukunan umat beragama. Mengapa kerukunan itu menjadi penting dan apa hubungannya dengan puasa? Tadi sudah saya sebutkan tentang orang-orang yang sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Kita di kantor, di tempat kerja, atau di pasar-pasar, dan di angkutan umum, atau mungkin di tempat-tempat belanja, kita bersama dengan masyarakat yang berbeda-beda agama dan masyarakat yang sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Karena itu maka dalam rangka kita membangun kerukunan umat beragama dan membangun suasana kehidupan selama Ramadan ini sehingga kondusif untuk mereka yang menunaikan ibadah puasa, kita memang harus bertoleransi di antara satu dengan yang lainnya. Sering kita mendapatkan tausiah atau menemukan banyak sekali banner atau tulisan-tulisan, hormatilah mereka yang berpuasa. Memang puasa itu untuk orang yang sudah dewasa, tetapi sedewasa-dewasanya manusia, kalau tidak ada situasi yang mendukung dan kondusif untuk kita berpuasa, bisa jadi dia goyah atau bisa jadi kesempurnaan puasanya itu menjadi terganggu oleh situasi yang tidak mendukung untuk orang itu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka kita perlu memberikan penghormatan, bahkan mungkin memfasilitasi mereka yang berpuasa supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Beberapa regulasi misalnya berkaitan dengan mengurangi jam kerja di kantor. Itu saya kira bagian dari kita menghormati mereka yang berpuasa. Mungkin juga sebagian sekolah itu libur pada awal-awal berpuasa. Itu bagian dari kita memberikan kesiapan untuk mereka yang memulai puasa itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan stamina yang memungkinkan dia bisa belajar dan juga bisa tetap berpuasa. Tetapi juga kita perlu memberikan penghormatan kepada yang tidak berpuasa juga gitu. Mohon maaf ini. Karena apa? Mereka yang tidak berpuasa itu juga perlu mendapatkan pelayanan khususnya berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu makan dan minum. Orang yang bepergian itu kan boleh tidak berpuasa. Nah, bagaimana kalau bepergian dan semua warung itu tutup? Nah, ini kan akan menimbulkan kesulitan. Sementara dia itu memang menurut agama dia boleh tidak berpuasa karena rukhsah, karena ada keringanan dari Allah. Orang yang sakit dia boleh tidak puasa. Bagaimana kalau rumah sakit tidak menyediakan makanan bagi mereka? Tentu dia justru malah memerlukan nutrisi yang baik sehingga mempercepat proses penyembuhan dari penyakit yang sedang dideritanya. Nah, orang-orang yang juga sudah sangat lemah itu memang tidak mungkin puasa, maka dia juga harus diberikan asupan-asupan makanan sehingga staminanya tetap terjaga. Dan oleh karena itu maka mereka yang tidak berpuasa pun juga perlu mendapatkan pelayanan. Hanya saja mungkin kalau kita menyediakan makanan memang sebaiknya ya jangan terlalu terbuka. Kita atur sedemikian rupa. Bahkan mungkin kalau memang memungkinkan, ya mungkin kalau memungkinkan tidak perlu warung itu dibuka, tapi mungkin bisa pesan online gitu. Bisa pesan makanan melalui aplikasi-aplikasi GoFood misalnya. Itu kan juga bagian dari cara untuk kita bisa tetap memberikan layanan kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak berpuasa karena keadaannya, bukan karena bermaksiat kepada Allah. Demikian pula dengan mereka yang tidak berpuasa karena perbedaan agama. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya walaupun kemudian memang kita harus saling toleransi, saling tenggang rasa atau saling tepos liro di antara yang lainnya. Kadang-kadang kita bermaksud bercanda, misalnya ya mengiming-imingi yang berpuasa dengan makanan tertentu, atau misalnya melakukan kegiatan yang overexpose secara fisik sehingga mungkin karena itu kita terpaksa membatalkan puasa. Nah, tentu saja agar kita bisa beribadah dengan baik, ya tentu saja kegiatan fisik yang overexpose itu sebaiknya kita kurangi
atau kita pindahkan waktunya. Saya sempat mengikuti ceramah seorang dokter. Mungkin kalau kita khawatir olahraga di pagi hari membuat kita terlalu lemah sehingga tidak bisa berpuasa dengan sempurna, olahraganya mungkin bisa digeser pada sore hari. Ngabuburitnya bukan dengan naik motor yang nggak perlu atau keliling-keliling yang tidak bermanfaat, tapi mungkin dengan berolahraga ringan sambil kita menunggu datangnya waktu puasa. Itu saya kira juga sesuatu yang bermanfaat untuk kita tetap mempertahankan kesehatan kita dan tetap bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitan ini pula kemudian kita juga perlu membangun relasi kerukunan intern umat beragama. Kalau tadi terkait dengan ibadah puasa, mungkin kita perlu membangun kerukunan terkait dengan ibadah dalam bulan Ramadan, diantaranya misalnya pada saat kita melaksanakan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih. Bagaimana kita membangun kerukunan intern umat beragama pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, Ramadan kadang-kadang memang menjadi bulan ujian atas kerukunan kita, kerukunan intern umat Islam. Misalnya pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, kita tahu di masyarakat kita kaum muslimin di Indonesia ini ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Sebagian ada yang melaksanakan 20 rakaat. Yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat itu sebagian ada yang melaksanakannya dengan 4 rakaat 1 salam. Sebagian ada yang melaksanakan 2 rakaat 1 salam. Sebagian yang melaksanakan 4 rakaat 1 salam itu ada yang membaca tahiyatul awal atau pakai tahiyat awal. Ini menunjukkan adanya pluralitas atau keberagaman di dalam intern umat Islam terkait dengan ibadah tarawih. Bahkan kalau saya membaca beberapa kitab fikih, ada juga sebagian umat Islam itu yang tarawihnya tidak 8, tidak 20, tapi ada yang menyebutkan melaksanakannya itu 36 rakaat. Beberapa ada yang melaksanakan 40 rakaat. Di dalam beberapa riwayat dan beberapa kitab fikih itu ada yang menyebutkan seperti itu. Kalau kita perhatikan bagaimana melaksanakan sholat witir, itu juga ada yang witirnya sama-sama 3 rakaat, tetapi sebagian melaksanakan 3 rakaat 1 salam, sebagian melaksanakan 3 rakaat 2 salam. Ini juga bagian dari pluralitas. Kadang-kadang perbedaan ini dikaitkan dengan organisasi tertentu. Misalnya kalau yang tarawihnya 8 itu Muhammadiyah, kalau yang tarawihnya 20 itu NU. Padahal tidak sesederhana itu. Banyak kalangan di luar Muhammadiyah dan NU yang tarawihnya itu 8 dan kemudian 20. Tetapi seringkali dibuat dikotomi, seakan-akan dua organisasi ini senantiasa berbeda, bahkan kadang-kadang dilawankan satu dengan yang lain secara head to head, secara langsung gitu. Ini bukan persoalan Muhammadiyah, bukan persoalan NU, ini persoalan keyakinan bagaimana kita ini beragama dengan menggunakan dalil-dalil atau dengan menggunakan hujjah. Dan kalau kita menyebutnya dengan manhaj yang mungkin antara satu dengan yang lain memang berbeda. Quran menjelaskan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, karena itu maka bagi kita warga Persyarikatan Muhammadiyah, kita meyakini bahwa rakaat sholat tarawih menurut hadis sahih yang diyakini oleh Muhammadiyah adalah 8 rakaat. Tetapi yang 8 rakaat itu ada yang melaksanakannya 4 rakaat 1 salam, mengikuti riwayat atau sanad dari Aisyah radhiyallahu anha. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witirnya
3 rakaat 1 salam. Ada juga yang berpendapat di kalangan Muhammadiyah juga 2 rakaat 1 salam, tapi witirnya 3 rakaat 1 salam. Di internal Muhammadiyah juga ada yang sebelum tarawih itu melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat yang ringan-ringan. Sholat yang ringan-ringan untuk warming up sebelum melaksanakan sholat tarawih. Sebagian melaksanakan, sebagian tidak melaksanakan. Nah, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu ini menjadi persoalan. Bahkan kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan. Nah, tapi kita melihat sebuah perkembangan yang menarik di masyarakat kita, di masjid-masjid tertentu. Masjid yang mungkin tidak dikelola oleh Muhammadiyah atau oleh sahabat-sahabat kita dari ormas yang lainnya. Tapi masjid yang disebut sebagai masjid umum yang jamaahnya dari berbagai macam latar belakang. Ada sebuah contoh menarik yang kita temukan, misalnya mereka yang tarawih 8 rakaat bareng-bareng semuanya sama. Dari mulai rakaat pertama sampai dengan rakaat ke-8. Mereka yang melaksanakan tarawih 8 rakaat langsung witir, dipimpin oleh imam yang tarawihnya juga 8 rakaat. Mereka yang tarawihnya 20 menunggu sampai selesainya sholat witir itu. Begitu sholat witir selesai, mereka yang tarawihnya 20 melanjutkan sholat tarawih sampai bilangannya 20 rakaat. Ini sebuah contoh yang baik menurut saya, sehingga kita tidak perlu berebut masjid dan sebagainya, karena ini soal keyakinan. Soal keyakinan. Keyakinan kita di Muhammadiyah tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat dan 1 salam. Tapi kita warga Muhammadiyah tentu tidak hidup sendirian. Kita hidup di masyarakat yang mungkin kita tinggal di perumahan atau mungkin di kantor tempat kita bekerja, yang di situ kita melaksanakan tarawih bersama. Nah, hal-hal seperti ini memang seringkali bisa menjadi sumber perpecahan, tetapi kalau kita semua menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang melaksanakan ibadah dan kita memiliki dalil-dalil, memiliki hujjah, memiliki manhaj, maka mari kita laksanakan sesuai dengan manhaj, sesuai dengan dalil yang kita yakini, kekuatan dan kebenarannya. Kemudian kita menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Dengan cara seperti itu, maka puasa justru menjadi bagian dari sarana di mana kita yang berbeda bisa tetap bersama-sama, dan perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan karena kita saling menghormati dan saling memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga semuanya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pantun, burung pipit, burung nuri, dua-dua hingga bidahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.